Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi penjualan sederhana menggunakan Microsoft Access. Dimulai dengan bagaimana membuat tabel, report, relasi, query, form, dan lain-lain. Nah, pada aplikasi ini tuh ada beberapa fitur yang bisa kita akses, seperti ada inventory atau persediaan. Di sini kita bisa menambahkan barang, harga, dan kita bisa mengecek report dari barang itu sendiri. Kemudian ada fitur customer. Di sini kita bisa mengecek atau menambahkan customer yang ada atau yang datang pada toko kita, dan kita juga bisa mengecek reportnya seperti ini. Dan fitur yang terakhir itu adalah fitur checkout atau transaksinya. Nah, ini kita bisa menambah data, bisa melakukan transaksi pada aplikasi ini. Contohnya seperti ini, misalkan saya akan tambah data dengan tanggal transaksi adalah hari ini, today. Kemudian customernya misalkan Aldi, dan Aldi membeli beras serta membeli telur. Untuk kuantitas berasnya itu dia beli sebanyak 3 liter dan telurnya sebanyak 2 rak. Nah, selanjutnya kita akan bisa lihat hasilnya akan terakumulasi pada bagian total, dan kita bisa masukkan saja total uang tunai yang dibayar oleh Aldi, misalkan 110.000. Nah, hasilnya akan seperti ini, kembaliannya akan muncul secara otomatis dan melakukan perhitungan terhadap total belanja dan juga uang yang dibayar oleh Aldi. Kemudian kita bisa pilih save, dan kita bisa juga melihat hasil dari transaksinya seperti ini. Ini adalah struk penjualannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berlangsung lama, kita langsung saja bagaimana cara pembuatan aplikasi ini. Baik, sekarang kita sudah berada di aplikasi Microsoft Access dengan tampilan utama seperti berikut. Nah, untuk langkah pertama kita akan membuat tabel. Kita klik kanan saja yang ada di sini, kemudian kita pilih Design View. Untuk tabel name-nya kita pilih tabel barang, barang. Lalu untuk field name-nya, ID yang pertama itu adalah ID barang. Dengan data type-nya itu adalah short text. Terus yang kedua adalah nama barang, data type-nya juga short text. Yang ketiga adalah harga dengan data type currency, karena harga adalah mata uang. Kemudian kita save. Lalu kita akan membuat tabel baru dengan cara mengklik tab create, kemudian kita pilih tabel. Kita desain view kembali, kemudian kita masukkan nama customer. Nah, untuk field name customer, untuk yang pertama itu adalah ID customer dengan data type-nya auto number. Selanjutnya adalah nama customer dengan data type-nya itu adalah short text, lalu alamat, data type-nya juga short text, dan juga nomor telepon dengan data type short text. Nah, kemudian kita save, lalu kita buat satu tabel, yaitu kita beri nama transaksi jual. Nah, kemudian kita masukkan ID transaksi untuk field name yang pertama dengan data type-nya itu adalah auto number. Kemudian yang kedua adalah tanggal transaksi dengan data type date atau time, dan yang terakhir itu adalah ID customer. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk data type ID customer pada tabel transaksi jual itu kita pilih number, karena data type pada tabel customer tadi dia adalah auto number. Jadi untuk di tabel transaksi jual kita ubah menjadi data type-nya itu adalah number. Kemudian saya akan melakukan combo box terhadap ID customer. Sebenarnya ada dua cara. Cara pertama itu kita bisa mengklik lookup yang ada di bagian view properties-nya. Kemudian display control kita ubah menjadi combo box. Lalu untuk row source-nya kita bisa klik titik 3 dan masukkan tabel customer. Kita close dan masukkan ID customer dan juga nama customer. Kemudian kita Ctrl S atau save. Selanjutnya kita kolom code-nya kita ubah menjadi 2 dan kolom heads-nya kita yes.
Untuk column width-nya kita bisa memasukkan angka 0 cm dan juga 2,54 cm. Setelah itu kita save. Nah, selanjutnya kita buat satu tabel lagi. Untuk tabel yang terakhir ini kita beri nama tabel detail transaksi. Nah, untuk yang pertama itu adalah ID transaksi. Perlu kita perhatikan untuk primary key-nya kita disable dengan cara mengklik primary key yang ada di ribbon. Dan untuk data type-nya kita ubah menjadi number. Lalu kita masukkan ID barang. Untuk data type-nya kita pilih short text sesuai dengan data type yang ada di tabel barang. Dan kita masukkan quantity atau jumlah dengan data type number. Nah, di sini saya akan mengcombo box ID barang dengan menggunakan cara kedua, yaitu kita klik data type-nya, kemudian kita klik lookup wizard, dan kita pilih yang paling atas. Kita masukkan tabel barang, masukkan ID barang serta nama barang, lalu klik next, dan kita ascending untuk ID barang, next, dan finish. Kemudian kita save. Kita akan cek di lookup-nya untuk mengaktifkan column heads-nya serta menghapus column width-nya. Jadi untuk column width itu tidak usah. Kemudian kita save, kita close. Setelah selesai membuat tabel, selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel dengan mengklik tab database tools, kemudian kita pilih relationship. Nah, selanjutnya kita akan merelasikan antar tabel yang telah kita buat dengan cara yang pertama kita show tabel semuanya. Kemudian kita akan masukkan tabel customer dan juga tabel transaksi jual. Kemudian kita close. Kemudian ini kita susun terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan merelasikan. Yang pertama adalah ID customer. Kita relasikan yang ada di tabel customer dengan transaksi jual dengan cara men-drag ID customer ke transaksi jual seperti ini. Kemudian kita checklist tiga-tiganya. Selanjutnya ID transaksi. Dan untuk ID barang ini kita bisa klik relasinya, kemudian kita klik kanan, edit relationship, klik checklist ketiganya, lalu klik OK. Nah, sekarang sudah selesai untuk pembuatan relasinya. Kemudian kita close dan kita save. Setelah membuat relasi, selanjutnya kita akan membuat query. Dan untuk membuat query itu ada beberapa cara. Kita tinggal mengklik tab create yang ada di ribbon, kemudian kita pilih query design. Nah, tampilannya kan seperti ini. Lalu kita masukkan saja tabel barang dan juga tabel detail transaksi. Kita close dan kita akan memasukkan tabel barang dan tabel detail transaksi ke bawah sini teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita pilih ID transaksi, ini kita klik 2 kali, kemudian ID barang, nama barang, kuantitas, dan juga harga. Nah, setelah itu kita akan menambahkan perintah pada field yang ini. Kita bisa mengklik kanan lalu memilih build, atau kita mengetik langsung, dan juga kita bisa mengklik builder yang ada di ribbon. Kita klik saja, kemudian kita masukkan sub total sama dengan harga dikali kuantitas. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita save. Kita save dengan nama key transaksi jual, lalu OK. Kita close dan hasilnya akan seperti ini. Kita close lagi. Selanjutnya kita akan membuat form. Jadi gunanya form nanti itu adalah untuk menginput data. Caranya kita pilih create dan kita ke bagian form. Di sini ada beberapa, ada form design, blank form, dan juga form wizard. Nah, cara yang paling mudah itu adalah kita tinggal men-select tabel barang, karena pada dasarnya untuk form itu sumber datanya berasal dari tabel dan juga query. Jadi dalam hal ini kita akan mengambil data dari tabel. Kita select tabel barang, lalu kita klik form. Setelah itu tampilannya akan seperti ini dan kita desain view. Nah, perlu teman-teman ketahui
kita aktifkan property sheet-nya terlebih dahulu. Jika belum aktif, bisa diaktifkan di desain dan pilih property sheet. Lalu kita ke bagian other. Untuk pop-up dan juga modalnya kita klik yes. Dan di bagian format kita aktifkan atau auto center-nya. Serta navigation button dan juga record selector-nya itu kita disable, kita klik no. Nah, setelah itu untuk tabelnya yang di bawah itu kita delete. Lalu kalau ingin dirapikan, ini boleh dirapikan. Kita bisa mengcopy tinggi dari harga. Lalu kita paste ke ID barang dan juga nama barang. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ubah di bagian sini, kita beri spasi. Dan untuk namanya itu kita ubah menjadi form barang. Selanjutnya kita akan tambahkan navigation buttonnya. Untuk menambahkan tombol atau button itu ada di bagian desain dan kita klik button. Kemudian kita klik di sini. Yang pertama itu adalah go to previous record, kategorinya adalah record navigation, actionnya adalah go to previous record. Kemudian kita finish, kita buat lagi, kita pilih go to next record. Selanjutnya kita buat lagi, kategorinya kita ubah menjadi record operations dan pilih add new record. Kemudian kita finish, kita tambah lagi, kategorinya masih record operations, kita pilih delete record, kita finish, kita tambah satu lagi, kita tambah untuk save record, kemudian kita finish. Selanjutnya untuk merapikan kita blok semua, lalu kita pilih arrange, pilih tabular, tampilannya akan lebih rapi. Ini di arrange secara otomatis. Nah, setelah itu kita susun terlebih dahulu biar lebih rapi. Kemudian yang ini kita bisa perkecil. Oke, tampilannya sudah selesai. Kemudian kita langsung saja menyimpannya dengan nama F barang. Kemudian kita klik OK. Dan kita close dan kita akan cek hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa memasukkan ID barangnya misalkan 001, nama barangnya misalkan beras dengan harga 5.000 per liter. Nah, kita save. Setelah itu kita bisa tambah data dan juga kita bisa menghapus data. Di sini saya akan menambah datanya ya. Nah, selanjutnya apa yang telah kita input itu akan muncul di tabel barang seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat form customer. Yang pertama kita klik tabel customer, kemudian kita pilih create, lalu pilih form. Sama caranya kita desain fitur lebih dahulu, dan untuk othernya kita pop up dan modalnya kita yes saja. Untuk auto centernya kita yes, record selector dan navigation buttonnya kita no. Selanjutnya kita delete yang di bawah, dan ini kita ganti namanya menjadi form customer. Ini kita bisa perkecil, dan selanjutnya kita akan menambahkan tombol navigasi. Kita bisa mengcopy paste tombol yang telah kita buat di tabel barang, kemudian kita bawa di tabel customer. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Ini kita bisa rapikan lagi seperti ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Kemudian kita save saja dengan nama F customer. Kita akan cek hasilnya terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Karena ID customer tadi di tabel itu dia data type-nya adalah auto number, jadi kita tidak akan mengisi ID customer. Kita langsung saja mengisi nama customernya. Misalkan namanya adalah Aldi. Alamatnya misalkan di Jalan Mangga, dan nomor teleponnya. Kemudian kita simpan. Saya akan mengisi terlebih dahulu untuk ID customernya.
Nah, setelah itu untuk yang telah kita input tadi itu akan muncul di tabel customer seperti ini teman-teman. Kemudian kita close lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat form untuk query transaksinya. Jadi untuk caranya itu membuat formnya itu agak sedikit berbeda dengan F barang dan juga F customer. Caranya kita bisa klik query-nya, kemudian kita pilih create dan kita pilih form wizard. Setelah itu kita pastikan tabel query-nya itu adalah query transaksi jual dan kita masukkan saja available field semuanya ke dalam selected field seperti ini. Kemudian kita pilih next dan kita pilih tabular. Lalu kita next, kita pilih modify the forms design dan klik finish. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mengaktifkan pop-up-nya ya di other tadi seperti biasa. Dan untuk auto centernya kita aktifkan, record selectornya kita disable dan juga navigation buttonnya kita disable. Lalu untuk titelnya ini kita bisa delete saja teman-teman ya. Dan untuk ini kita bisa edit ke atas dulu, kita rapikan. Nah, untuk ID transaksi ini kita bisa disable untuk visible-nya, yaitu kita klik dulu, select dulu, kemudian visible-nya kita pilih no. Untuk ID barang kita bisa tutupi seperti ini, lalu kita rapikan untuk nama barangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan lagi. Untuk form footernya kita perbesar, lalu kita pilih label yang ada di desain, tab desain. Kita klik, kemudian kita tambah lagi sebanyak 3 ya teman-teman. Setelah itu kita blok semua yang ada di bawah. Untuk merapikannya kita klik arrange dan pilih stack. Nah, ini kita bisa rapikan dulu seperti ini. Untuk ini kita ubah menjadi total, yang di bawah itu berubah menjadi tunai, dan teks 17 berubah menjadi kembalian. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengubah nama unbound dari setiap labelnya. Yang pertama itu unbound, kita klik other, teks 13 kita ubah menjadi teks total. Kemudian teks 15 kita ubah menjadi teks tunai, dan teks 17 kita ubah menjadi teks kembalian. Nah, setelah itu kita akan memberikan perintah. Kita bisa mengkliknya secara langsung di sini, atau kita bisa mengklik lalu pilih data pada property sheet dan klik control source. Kemudian kita masukkan perintahnya sama dengan sum, kita pilih sub total. Nah, seperti ini, kita tutup kurung. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk kembalian juga kita klik control source-nya, ada di data pada property sheet. Kemudian kita masukkan rumusnya sama dengan teks tunai dikurang teks total. Kemudian kita klik OK. Ini kita bisa perkecil. Nah, setelah itu kita save, kita close. Selanjutnya kita akan membuat tabel formulir untuk tabel transaksinya. Caranya sama pada tabel form barang dan juga form customer. Kita klik saja tabel transaksi jual, kemudian kita pilih create, lalu kita pilih form. Setelah itu kita desain view, dan kita pastikan terlebih dahulu untuk pop-up dan modalnya kita aktifkan. Lalu auto centernya kita aktifkan juga, navigation button dan juga record selectornya kita disable. Selanjutnya kita hapus saja tabel transaksi yang ada di bawah ini, dan saatnya kita akan memasukkan form atau subform yang telah kita buat sebelumnya, yaitu query transaksi jual. Caranya kita klik saja, kemudian kita drag ke dalam tabel transaksi jual seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk merapikannya kita bisa hapus saja untuk query transaksi jual atau titelnya. Kita geser ke atas biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Lalu kita perbesar sedikit untuk menampilkan field yang ada di bawah seperti ini. Kemudian kita bisa mengganti namanya menjadi form transaksi jual.
seperti ini. Ini kita bisa perkecil, dan selanjutnya setelah itu kita tambahkan navigation button. Kita bisa mengcopy paste dari F barang atau F customer seperti ini. Kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengecek dengan cara men-save terlebih dahulu. Kita simpan dengan nama F transaksi jual. Nah, kita close semua saja. Kita akan mencek. Hasilnya kan seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan tanggal transaksinya, misalkan tanggal hari ini. Untuk ID customernya kita bisa pilih Aldi. Nama barangnya kita bisa pilih beras. Kuantitinya misalkan 2 liter. Nah, jadi nanti subtotalnya akan dari secara otomatis, jadi dari perkalian kuantitas dikali harga. Kemudian untuk totalnya juga akan terisi, dan juga kita isi saja untuk pembayarannya secara tunai dengan uang cash sebesar 10.000, sehingga nanti kembaliannya akan menjadi 0 rupiah seperti itu. Nah, kemudian ini kita bisa simpan. Nah, saya akan menambahkan lagi data-datanya. Nah, ini sudah saya input beberapa data tadi. Selanjutnya saya akan menutupnya kembali, dan setelah itu saya akan memberikan beberapa fitur tambahan pada form barang dan juga form customer. Jadi saya akan menambahkan fitur pencarian, sehingga nantinya jika kita mencari barang dengan jumlah yang banyak itu lebih mudah. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita perbesar terlebih dahulu, kemudian kita geser ke bawah tombolnya. Lalu kita pilih pada desain, tab desain, kita pilih list box. Lalu kita pilih yang paling bawah. Kita klik next, masukkan semuanya saja. Kita klik next dan kita pilih finish. Untuk labelnya kita bisa delete. Dan selanjutnya kita akan tambah label. Seperti ini. Kemudian kita ubah namanya menjadi cari barang. Untuk unbound ininya yang di atas kita ubah menjadi teks cari barang. Kita ubah di bagian property sheet ya, di other dan name-nya. Untuk list box-nya kita juga akan merubah namanya menjadi list barang. Setelah itu kita akan susun terlebih dahulu biar lebih rapi. Nah, selanjutnya kita akan mengklik list box-nya. Kemudian kita pilih data pada property sheet, dan pada raw source kita klik titik 3-nya. Perlu kita perhatikan pada bagian ini kita akan memasukkan perintahnya atau rumusnya. Jadi kita bisa mengklik langsung atau mengklik builder. Kita klik saja builder yang ada di atas ini. Kemudian kita masukkan rumusnya, dan rumusnya itu adalah like tanda petik 2 dan bintang tanda petik 2 dan forms tanda seru, form barang tanda seru lagi, teks, kita pilih teks cari barang, kemudian klik titik, kemudian kita pilih masukkan teks. Nah, kemudian kita pilih dan lagi tanda petik 2, tanda bintang, dan tanda petik 2. Kurang lebih rumusnya seperti ini. Kemudian kita copy paste saja karena kita akan copy di field yang lain. Kemudian kita copy paste, lalu klik OK. Kita akan paste di bagian nama barang dan juga pada bagian harga seperti ini. Nah, kemudian kita simpan saja dengan mengklik Ctrl S, lalu pilih close. Setelah itu kita akan mengklik unbound carinya, lalu kita pilih event pada property sheet, kemudian kita pilih on key up. Nah, pada on key up ini kita klik titik 3-nya, kemudian pilih macro builder. Nah, kita akan mengetik requery, kemudian kita klik enter, lalu pilih control name-nya menjadi list barang.
kita save lalu close. Nah, kita akan mengecek hasilnya, tapi sebelum itu kita akan ubah pada unbound list barangnya. Kita klik format, untuk column heads-nya kita aktifkan saja menjadi yes. Kita akan cek. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk nama barang dan harga barangnya kan kelihatan, karena nanti jika misalkan suatu saat barangnya itu akan banyak, ratusan atau mungkin ribuan, kita bisa mencarinya dengan cara yang lebih gampang. Misalkan beras atau mungkin telur, seperti itu. Kemudian cara yang sama kita akan menambahkan pencarian pada form customer. Caranya sama, kita bisa menambahkan list box terlebih dahulu. Nah, yang perlu teman perhatikan pada buildernya, untuk rumusnya itu kita akan rubah untuk formnya, karena ini adalah form customer, jadi kita ganti menjadi F customer. Untuk teks carinya juga kita ubah menjadi teks cari customer, seperti itu. Kemudian kita copy lagi, lalu klik OK. Kita paste di alamat juga, nomor telepon juga. Kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan, lalu kita close. Selanjutnya kita akan menambahkan pada bagian event, on key up macro builder, pilih requery, ketik requery, kemudian masukkan list customer. Kita save lalu close, sehingga nanti hasilnya akan sama pada form barang seperti ini. Kita bisa mencari Aldi atau mungkin Fitrawan, seperti itu. Nah, untuk formnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat report. Nah, setelah selesai membuat form, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat report. Jadi teman-teman perlu ketahui, untuk report itu sumber datanya juga berasal dari tabel dan juga query. Jadi yang pertama itu kita akan membuat report barang. Jadi kita select tabel barang, kemudian kita pilih create, lalu kita bisa mengklik report seperti ini. Kemudian kita desain view terlebih dahulu, dan untuk othernya, untuk pop-up dan modalnya kita pilih yes, dan kemudian untuk auto centernya juga kita pilih yes, dan untuk show page marginnya kita bisa disable menjadi no. Kemudian kita akan mengeditnya terlebih dahulu. Untuk tabel barang ini namanya kita ubah menjadi report barang, dan ini kita akan perkecil saja menyesuaikan dengan yang di bawah. Nah, selanjutnya ini kita blok semua saja. Kita akan menggunakan rata tengah. Lalu untuk report barang kita bisa bawa dia ke tengah dengan cara pilih arrange, kemudian size space, control margin kita pilih white seperti ini. Nah, kemudian size space nya kalau mau dirubah juga bisa, tapi tidak usah. Kemudian untuk yang di bagian bawah ini kita bisa delete saja. Untuk menghilangkan grid line-nya juga kita klik terlebih dahulu. Pada grid line style top di property sheet kita pilih transparan. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik save, lalu kita simpan dengan nama R barang. Klik OK, lalu kita close. Selanjutnya report yang kedua adalah report dari customer. Caranya sama, kita klik tabel customer, kemudian kita pilih create, kita pilih report, dan kita desain view terlebih dahulu. Sama sebelumnya, untuk other di property sheet pada pop-up dan modalnya kita pilih yes, kemudian auto centernya kita aktifkan juga, show page marginnya kita pilih no. Nah, kemudian kita perbaiki terlebih dahulu pada ukuran ini terlalu besar, jadi kita perkecil. Seperti ini. Kemudian kita akan mengeditnya, mengganti nama tabel customer menjadi report customer. Nah, date dan time ini kita bisa sesuaikan juga, kita sesuaikan dengan yang di bawah. Report customernya untuk arrange kita pilih arrange dulu, untuk marginnya kita akan memilih white juga. Selanjutnya untuk page headernya ini kita bisa menjadikannya rata tengah,
atau kita bisa juga ubah warnanya menjadi warna hitam, misalkan kita bisa bold juga seperti ini. Nah, untuk count pada report footernya ini kita hapus saja, kita klik delete, dan grid line-nya itu kita hilangkan menjadi transparan. Selesai. Selanjutnya kita save dengan nama report customer seperti ini. Kita akan cek, jadi hasilnya seperti ini untuk report barang, dan report customer akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat report dari penjualan atau transaksi yang sudah dilakukan. Tapi terlebih dahulu kita akan membuat query untuk reportnya. Caranya itu adalah kita pilih tab grid, kemudian kita pilih query design. Nah, kemudian pada tabel ini kita masukkan saja tabel transaksi jual, kita klik 2 kali, dan kita pilih queries, kita masukkan query transaksi jual, lalu kita close. Nah, kita masukkan saja ID transaksi, kemudian tanggal transaksi, ID customer, ID barang, nama barang, quantity, harga, dan juga subtotal. Nah, setelah itu kita simpan dengan nama query penjualan. Kita close. Selanjutnya kita akan membuat report. Kita klik saja query penjualannya, kemudian kita pilih create, lalu kita pilih report. Nah, kemudian kita desain view terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengaktifkan pop-up dan modal pada property sheet di bagian other, dan auto centernya juga kita pilih yes, show page marginnya kita disable. Nah, kemudian kita bisa edit terlebih dahulu agar lebih rapi. Ini kita sesuaikan saja ya. Kemudian kita ubah namanya menjadi report penjualan. Untuk page headernya kita pilih rata tengah, ubah warna tulisan, dan juga kita bold seperti ini. Selanjutnya untuk di report footernya yang ini, sub harganya kita akan pindahkan saja ke bagian subtotal. Selanjutnya kita perbesar terlebih dahulu untuk field yang ini. Setelah itu kita hapus saja grid line yang ada di sini, kita pilih transparan, dan kita berikan grid line untuk sum harga yang di bagian sini. Caranya kita scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya grid line style top. Kita pilih solid, lalu kita ubah warnanya menjadi gray, dan untuk grid line width topnya kita pilih menjadi 2 seperti ini. Nah, kita ubah dulu yang harga ini, kita ubah menjadi subtotal seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa ngecek terlebih dahulu. Oh iya, sebelum itu kita ubah dulu with marginnya, kita pilih white, kita save dengan nama R penjualan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini bisa diedit semau teman-teman sekalian ya, jadi ini opsional, tergantung dari teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat report penjualan yang terurut. Nah, caranya itu seperti ini. Kita close terlebih dahulu ya. Nah, kemudian untuk report penjualan ini kita copy saja karena datanya sama. Kita copy dan paste dengan mengklik Ctrl C dan Ctrl V. Kemudian kita beri nama report penjualan terurut. Kemudian kita klik OK. Nah, kita desain view. Hasilnya kan seperti ini tampilannya. Kemudian kita perhatikan pada bagian grupnya. Nah, bagi yang belum aktif grupnya, kita bisa aktifkan di bagian sini ya, di bagian desain dan group and sort. Dan kemudian kita tambahkan saja grupnya. Kita pilih ID customer. Nah, setelah ini akan muncul ID customer header. Untuk ID customer header pada page header kita bisa scroll ke drag ke samping kiri ke paling ujung. Kemudian ID customer pada detailnya ini kita bisa cut saja, Ctrl X, kemudian kita paste di ID customer header seperti ini. Kemudian kita delete saja pada bagian yang ini, dan hasilnya seperti ini. Ini kita bisa perkecil ya. Nah, ini kita bisa adjust juga, mau dari yang paling the smallest to largest atau the largest to smallest. Itu tergantung dari teman-teman.
Kemudian kita klik saja save, kita akan mengecek terlebih dahulu hasilnya. Nah, ini sudah diklasifikasi berdasarkan ID customernya. Jadi ada transaksi yang dilakukan Fitrawan itu sekian, Angga sekian, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat report penjualan terurut berdasarkan tanggalnya. Sama saja caranya, kita klik saja, kita copy paste saja pada report penjualan. Kita beri nama R penjualan terurut tanggal. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik design view dan kita tambahkan saja grupnya. Kita pilih tanggal transaksi, nanti akan muncul tanggal transaksi header. Nah, untuk tanggal transaksi pada page headernya kita bawa saja ke paling ujung, kita drag. Kemudian tanggal transaksi pada detail kita cut dan kita bawa di tanggal transaksi headernya. Kemudian kita delete saja, lalu kita rapikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada bagian grup sort and totalnya ya teman-teman. Pada by quarter ini kita akan ubah menjadi by day. Jadi sebenarnya ini kita bisa pilih, tapi alangkah baiknya kita pilih by day biar lebih spesifik. Lebih spesifik. Kemudian kita perbaiki saja, dan tanggal transaksi ini kita bisa menggunakan rata kiri. Kemudian saya save. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah diklasifikasikan berdasarkan tanggal. Di sini kosong karena tadi saya lupa memasukkan tanggal transaksinya untuk Melisa, ID customer Melisa. Nah, selanjutnya setelah membuat report penjualan terurut dan terurut tanggal, saya akan membuat report untuk struk penjualannya. Caranya itu kita bisa mengcopy paste juga report penjualan karena datanya sama. Kemudian kita backspace saja dengan menyimpannya dengan nama report struk penjualan. Nah, selanjutnya kita design view. Kemudian untuk ID transaksi, tanggal transaksi, dan juga ID customer ini kita akan hapus saja. Dan kemudian kita akan perbesar report headernya seperti ini. Kemudian kita pilih add existing fields untuk memasukkannya kembali. Kita drag ke dalam seperti ini. Lalu kita blok untuk merapikan. Kita pilih stack dan kita bisa perbesar sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa rapikan di bagian sininya. Nah, selesai. Kita bisa memberinya nama struk penjualan seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan sedikit aksen, kita save dan kita akan cek terlebih dahulu. Nah, hasilnya akan seperti ini, dia akan menampilkan ID transaksi 1. Tetapi kita akan memberikan rumus terlebih dahulu pada form transaksi jual agar nanti menampilkannya secara tersendiri, jadi khusus untuk ID transaksinya. Kita close saja, kita perhatikan, teman-teman perhatikan saja cara menambahkannya. Jadi kita kembali pada form transaksi jual, kita design view. Nah, selanjutnya kita akan tambah tombol, kita tambah di sini. Kemudian kita pilih report operations, kita pilih open report dan kita pilih R stroke penjualan. Kemudian kita klik next dan lalu finish. Selanjutnya kita ubah namanya menjadi cetak print seperti ini. Kemudian kita bisa aktifkan namanya, kita aktifkan di property sheet ya. Kemudian kita drag ke atas dan captionnya bisa kita aktifkan di bawah ya, seperti ini. Untuk tombol yang lain juga bisa kita tambahkan, kita tampilkan. Kita pilih button seperti ini. Kita ubah namanya terlebih dahulu menjadi save, ini menjadi delete, dan ini adalah add. Nah, seperti ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan itu adalah tombol printnya. Kita klik, pilih event, pilih on click. Nah, pada open report ini
pada macro buildernya kita akan pilih where condition. Kita akan masukkan rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah kita masukkan rumusnya. ID transaksi sama dengan forms dari form transaksi jual, kemudian kita pilih ID transaksi. Nah, setelah itu kita save, kita close. Selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu. Nah, ini tanggal ID transaksinya misalkan 1. Jika saya cetak, maka akan menghasilkan struk penjualan untuk ID transaksi 1. Kita tes untuk yang ID transaksi 2. Ketika saya memilih print, maka akan menampilkan struk penjualan dengan ID transaksi 2. Begitupun dengan ID transaksi yang lain, seperti ID transaksi 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan juga menambahkan tombol report pada form barang dan juga form customer. Caranya itu sama saja dengan sebelumnya. Kita bisa masukkan tombol, pilih report operations, open report, dan kita pilih report barang. Kemudian kita finish, kita masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini. Kita tambahkan juga di bagian report customer. Kita klik tombol sehingga nanti reportnya itu akan tampil. Baik, kita akan cek terlebih dahulu. Ini kita pilih reportnya. Nah, ini sudah tampil ya reportnya. Kemudian kita cek juga di form barang. Nah, ini sudah tampil. Sekarang tahap yang terakhir itu kita bisa membuat menu utamanya. Jadi untuk membuat menu utama itu kita bisa membuatnya menggunakan form saja. Caranya itu kita pilih create, kemudian kita pilih blank form. Nah, setelah itu kita design view. Kemudian kita aktifkan property sheet-nya terlebih dahulu. Untuk pop-up-nya kita yes, modelnya juga di yes. Auto centernya kita bisa yes, dan juga record selector navigation buttonnya kita ubah menjadi no. Selanjutnya kita pilih event, dan pada onload kita klik titik 3 dan pilih macro builder. Kita klik maximize window, kita simpan lalu close. Nah, kemudian kita akan mengaktifkan terlebih dahulu form header dan footernya seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan tombol dengan cara mengklik tab design, kita tambah tombol, pilih form operations, pilih open form, dan pilih form barang. Kemudian kita klik finish, kita ubah namanya menjadi inventory. Selanjutnya kita tambah lagi, kita simpan dengan nama, kita pilih open form terlebih dahulu ya, kemudian kita masukkan customer. Kemudian kita klik finish dan ubah namanya menjadi customer. Kemudian tombol yang terakhir itu adalah operations, masih sama open form, lalu kita masukkan form transaksi jual. Kita ubah namanya menjadi checkout. Selanjutnya kita blok dulu ya, kita akan aktifkan juga captionnya. Kita pilih yang bottom juga. Kemudian kita akan merapikannya dengan mengklik tab arrange, lalu kita pilih tabular seperti ini. Kita bawa ke paling kanan sini, ke atas sini. Selanjutnya kita akan tambahkan grid line pada bagian bawahnya. Nah, kita klik saja grid line style bottom, pilih solid, dan kita ubah warnanya menjadi misalkan warna biru. Kemudian kita ubah width-nya menjadi 3 atau 2, tergantung. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ubah warna untuk form header-nya menjadi warna biru, dan untuk form footer-nya juga menjadi warna biru seperti ini.
Kemudian kita akan mengubah panjangnya atau width-nya menjadi 36,194 cm. Dan untuk tinggi foam header-nya itu adalah 3,54 cm. Serta untuk foam footer-nya juga kita ubah tingginya menjadi 1,998 cm. Dan untuk detailnya kita ubah tingginya menjadi 12,011. Nah, seperti ini. Untuk tombolnya sendiri ini panjangnya kita akan ubah menjadi 12 cm. Nah, seperti ini. Kita bisa perbesar. Oke, terus kita akan tambahkan label untuk judulnya. Misalnya kita beri nama aplikasi penjualan PT Sejahtera. Ini kemudian kita ubah dulu ya. Kita pilih bold, ukurannya kita perbesar saja. Kemudian kita pilih arrange, pilih size space-nya kita pilih to fit. Lalu warnanya juga kita ubah menjadi warna putih. Kita tarik dari ujung ke ujung agar berada di tengah, dan kita pilih ratanya itu adalah rata tengah. Nah, ini sudah cukup untuk desain menu utamanya. Kita akan langsung saja mengecek dengan cara kita simpan terlebih dahulu dengan nama F utama. Kemudian kita akan cek. Nah, sekarang seperti ini. Ini sudah lumayan bagus. Kita bisa mengklik inventory, kemudian kita bisa check out, kemudian kita bisa pilih customer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada proses pembuatan aplikasi penjualan sederhana ini menggunakan Microsoft Access terutama. Mungkin jika ada beberapa hal yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.